Yang kami hormati Ketua Pelaksana Upgrading, yang kami hormati kakak tingkat UAD dan alumni LPDP UNESA, baik dari S2 maupun dari S3, dan rekan-rekan LPDP S2 UNESA Angkatan 2021 yang kami sayangi. Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan Upgrading UAD LPDP S2 UNESA Angkatan 2021 dengan tema Bangun Sinergi, Wujudkan Kolaborasi untuk Mengabdi bagi Negeri. Perkenankan saya, Pratnya Parameswari, selaku Master of Ceremony dalam kegiatan hari ini untuk memandu jalannya kegiatan dengan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan dan menyanyikan lagu wajib, selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana, dan yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Lurah LPDP S2 UNESA, yakni materi program kerja, dan selanjutnya sharing session bersama kakak tingkat. Kemudian ada permainan, kita akan seru-seruan bersama, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai agama masing-masing demi kelancaran dan keberkahan. Berdoa kami persilahkan. Berdoa kami cukupkan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars UNESA dan Mars LPDP. Hadirin dimohon untuk duduk dengan tegap.
Kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila, integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Terima kasih. Kepada hadirin, kami persilakan kembali ke posisi semula. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Upgrading Warde LPDP S2 UNESA Angkatan 2021. Kepada Ibu Nuryanti, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ratnya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Lurah LPDP S2 UNESA, Mbak Rofiatul Alia. Yang terhormat Lurah LPDP S3 UNESA, Ibu Happy. Teman-teman Wardi LPDP angkatan 2019, 2020 dan juga 2021. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pada hari yang kalau di tempat saya cerah, alhamdulillah, dengan sehat dan diberi keselamatan hingga hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia bergabung, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah weekend, yang seharusnya bersama keluarga, bersama mungkin teman-teman dekat lainnya, tapi pada pagi hari ini bersedia untuk hadir mengikuti kegiatan yang pertama yang kami lakukan, yaitu upgrading dengan tema bangun sinergi, wujudkan kolaborasi untuk mengabdi bagi negeri. Pada hari ini, nanti ini adalah hari kegiatan yang pertama yang kami lakukan, yang seharusnya dalam program kami, ini dilakukan pada bulan Desember 2021. Akan tetapi karena kendala dan sesuatu yang lain hal, jadi kami tidak bisa melaksanakannya pada 2021 Desember, dan baru pada bulan ini kita bisa menyelenggarakannya. Kami ucapkan terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir.
semoga untuk dalam kegiatan ini memang memang akan lebih baik kalau misalnya kita tatap muka ya, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, jadi ya seru-seruannya bisa di online saja. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila tidak memuaskan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Pratnya. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nur Fitriyanti. Untuk selanjutnya yakni pemaparan materi program kerja program kerja UARD LPDPS 2 UNESA angkatan 2021. Kepada Saudari Rofiatul Aliyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Pratnya. Yang terhormat Ibu Ketua Bu Nur Fitriyanti, kemudian para pengurus Kelurahan LPDP Angkatan sebelum 2021, para awardee LPDP dan mahasiswa UNESA, baik jenjang magister maupun doktorat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Rofiatul Aliyah mewakili teman-teman awardee LPDP Angkatan 2021 untuk memaparkan program kerja kami di tahun 2022. Salam sehat bagi kita semua. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah nampak? Iya Mbak, sudah nampak. Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini kami mengundang Bapak Ibu, baik itu alumni awardee maupun pengurus di angkatan sebelumnya, dengan harapan kami tetap bisa menjalin silaturahmi komunikasi dengan para alumni, dengan para awardee. Selain itu, kami juga ingin mendiskusikan dan sharing bersama kepada para pengurus sebelumnya berkaitan dengan program kerja yang ingin kami laksanakan di tahun 2022. Semoga di acara ini kami mendapatkan masukan, saran, dan arahan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan ke Tupel bahwa tema yang ingin kami angkat yaitu bangun sinergi, wujudkan kolaborasi untuk mengabdi bagi negeri. Berikut ini adalah struktur pengurusan kami di Kelurahan LPDP tahun 2021. Dengan lurahnya, saya sendiri Rofiatul Aliyah, asal Probolinggo, saat ini berada pada jenjang S2 Pendidikan Sains. Kemudian bendaharanya ada Bu Nur Fitriyanti dari Situbondo, saat ini berada pada jenjang Teknologi Pendidikan. Sekretaris yaitu Pak Fadila Yulianing dari Sidoarjo dengan jenjang pendidikan S2 Pendidikan Sains. Kemudian ada 3 divisi dalam pengurusan 2021-2022 ini, karena kami terdiri dari 6 perempuan, terus kemudian kami optimalkan dari ke-6 ini untuk bisa menghandle
segala keperluan kami sebagai wardi maupun mahasiswa Indonesia. Divisi yang pertama yaitu ada divisi beasiswa dan akademik, yaitu Mbak Pratia Parameswari dari Gresik dengan jenjang pendidikan S2 Pendidikan Sains. Kemudian ada divisi Humas Mbak Agustina Dwafuki dari NTT dengan jenjang pendidikan S2 Pendidikan Sains. Dan kemudian divisi publikasi dan desain ada Mbak Wisvina Lailiatus Suwaida dari Sidoarjo dengan jenjang pendidikan S2 Pendidikan Sains. Ini adalah job desk dari masing-masing struktur kepengurusan kami, di mana lurah bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh divisi dalam bidang yang berada dalam kepengurusan kelurahan LPDP Unesa. Kemudian bendahara bertanggung jawab untuk mengorganisasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkannya kepada kelurahan. Kemudian sekretaris bertanggung jawab untuk mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi serta mempertanggungjawabkannya kepada kelurahan. Kemudian divisi beasiswa dan akademik yaitu bertanggung jawab mengorganisasikan dan mengkoordinasi hal-hal yang berkaitan dengan akademik, di mana ini adalah ranahnya berkaitan dengan para awardee dan juga pihak UNESA. Kemudian divisi humas bertanggung jawab mengorganisasikan segala hal yang berkaitan dengan hubungan eksternal, yaitu meliputi LPDP, pihak ketiga, semisal kami ada kegiatan seminar, webinar, maupun workshop, itu nanti yang berkaitan dengan pemateri dari luar akan di-handle oleh divisi humas dan juga yang berkaitan dengan antar kelurahan. Kemudian yaitu yang terakhir adalah divisi publikasi dan desain, di mana bertanggung jawab mengorganisasikan segala hal yang berkaitan dengan desain dan sosial media, di mana sosial medianya juga bisa dipantau dari medsos kami, baik itu IG maupun Facebook. Ini adalah program kerja di pengurusan 2021-2022, di mana dalam program kerja ini kami ada bagi dua, yaitu yang program kerja yang dilaksanakan oleh jenjang magister S2 Kelurahan LPDP Unesa dan juga program kerja yang kolaborasi antara jenjang magister maupun doktoral. Adapun program kerja yang telah kami canangkan, yang pertama adalah rapat perdana, itu sudah kami laksanakan pada tanggal 20 November 2021 dengan hasil diskusi, yaitu yang pertama struktur kepengurusan, rencana program kerja dan timeline, kemudian penentuan tes wajib bagi anggota. Yang kedua yaitu rapat bersama, di mana ini antara jenjang S2 maupun S3 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan hasil diskusi yang pertama perkenalan, kemudian kesepakatan program kerja bersama antara jenjang S2 maupun S3 yang terdiri dari sosialisasi LPDP, kepenulisan, kuliah perdana, dan welcoming awardee. Ini nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang ketiga yaitu upgrading yang saat ini kami laksanakan dengan tujuan yaitu sesi sharing dan juga keakraban antara awardee dan alumni LPDP Indonesia. Dan rencana kami yang ingin kami laksanakan yaitu ada sosialisasi bagi
di jenjang S1 yang berkaitan dengan KIPK dengan sasaran kami yaitu SMA kelas 3. Kemudian tujuannya adalah mensosialisasikan beasiswa untuk jenjang S1, di mana ini akan dilaksanakan pada minggu keempat Januari 2022. Serta nanti yang terakhir program kerja kami yaitu sertijab dari di pengurusan 2022 ke 2023 yang dilaksanakan minggu ke-2 November dengan sasarannya awardee dan tujuannya adalah mempertanggungjawabkan kepengurusan kami dan penyerahan kepengurusan kelurahan Unesa. Ini adalah program kerja kolaborasi antara jenjang magister dan doktoral yang telah kami sepakati berdasarkan hasil rapat bersama terdiri dari 4 program kerja. Yang pertama yaitu sosialisasi LPDP dan LOE Unesa dengan sasarannya adalah jenjang S1, kemudian tujuannya mensosialisasikan beasiswa dan juga LOE Unesa. Ini rencananya kami laksanakan pada minggu pertama Maret 2022. Kemudian ada kegiatan pelatihan penulisan artikel bereputasi dengan sasarannya adalah umum, tujuannya melatih kemampuan menulis ilmiah berdasarkan hasil diskusi bersama bahwa nantinya untuk pemateri pendamping itu adalah dari awardee LPDP Unesa, yaitu Bapak Muhammad Yamin dari jenjang doktoral Unesa. Itu dilaksanakan pada minggu ke-2 Juli. Kemudian ada program kuliah perdana pasca sarjana, di mana sasaran kami adalah mahasiswa jenjang magister maupun doktoral. Tujuannya pengenalan sistem kampus ini berdasarkan hasil review terhadap kalender akademik pada tahun lalu dan juga program yang dilaksanakan di tahun lalu. Rencananya kami laksanakan pada 30 Agustus tahun 2022. Kemudian yang terakhir yaitu seminar motivasi dan welcoming awardee dengan sasarannya umum dan awardee. Kemudian tujuannya adalah penyambutan kepada awardee LPDP Unesa. Ini dilaksanakan pada minggu kedua Oktober tahun 2022. Ini tadi adalah program kerja kami di tahun 2021 tahun 2022. Ini ada dokumentasi yang telah kami laksanakan, di mana sudah kami laksanakan rapat perdana dan rapat bersama. Dari program kerja ini, kami mengadakan upgrading dengan harapan kami selaku yang mendapatkan amanah pada tahun ini terkait pengurusan kelurahan LPDP Unesa bisa sharing dengan pengurusan sebelumnya agar kami dapat melaksanakan program kerja sesuai dengan visi misi LPDP maupun juga dengan visi misi Unesa agar bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Terima kasih kepada Mbak Masnya yang sudah berkenan mengikuti acara ini. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Rofiatul Aliyah yang telah memaparkan materi program kerja dari rekan-rekan awardee LPDP Unesa. Selanjutnya yakni sesi sharing atau sharing session, di mana kami sangat mengharapkan masukan dan juga arahan dari kakak-kakak awardee maupun alumni, baik dari jenjang S2 maupun S3. Silakan bagi kakak-kakak yang hendak memberikan masukan atau apapun itu, dimohon untuk menggunakan fitur raise hand dalam Zoom. Silakan. Kami sangat mengharapkan partisipasinya.
Mungkin ada sanggahan atau hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada kami. Silakan. Ya, ini ada Mbak Karina. Silakan Mbak Karina. Baik, terima kasih kepada Mbak Pratnya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan LPDP Angkatan 2021 yang sudah mengundang kami, jadi dari Angkatan 2020 maupun dari jenjang S3. Jadi untuk sedikit masukannya, jadi kita memang sama-sama belajar di Pascasarjana UNESA. Jadi tidak saya merasa tidak ada yang lebih gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi untuk sedikit masukan dari saya, kita tetap menjaga kekompakan gitu. Dan mungkin teman-teman memang masih di tempatnya sendiri-sendiri, masih di tempatnya masing-masing. Ada yang di tadi Sidoarjo, terus di mana tadi di Jombang, atau Pak Rizal sekarang lagi ada di NTB gitu ya. Akan tetapi akan lebih baik kalau misalkan kita bisa suatu ada pertemuan gitu untuk kumpul di UNESA, kemudian ke Pak Syaiul bareng-bareng mungkin, terus kita bisa saling mendukung teman-teman yang mungkin ada sidang seperti itu. Itu hal yang sederhana tapi itu bermakna banget buat bonding kita dan juga untuk keakraban dan juga kekompakan kita seperti itu. Jadi kayak kemarin ada dari Mbak Tina ya. Jadi ada Mbak Dian yang yang seminar gitu, mungkin bisa didatangi teman-teman sesama LPDP untuk kasih support gitu. Karena kita di LPDP UNESA ini kan membangun suatu support system gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalkan kita saling silaturahmi secara langsung dengan hal-hal yang sederhana, tapi itu juga bermakna dan bisa meningkatkan bonding kita gitu. Karena memang masih ada yang di rumahnya sendiri-sendiri gitu. Saya juga mengakui saya ada di Sidoarjo, jadi lumayan kalau misalkan ke Surabaya juga perlu beberapa waktu gitu ya. Jadi nggak selalu ada, tapi kalau misalkan ada kabar misalkan teman lagi seminar atau apa gitu, mungkin bisa diusahakan untuk datang seperti itu. Seperti itu Mbak. Jadi mungkin ada ada mungkin pertemuan atau kita kumpul bareng kan. Sebenarnya kemarin COVID kan sudah agak agak mereda gitu, dan sekarang katanya ada Omikron gitu. Tapi kita bisalah untuk menyempatkan sedikit waktu untuk bisa kumpul-kumpul bareng gitu. Gitu sih. Karena di UNESA kita kan sama-sama ya, jadi di kampus lain juga seperti itu. Bahkan di beberapa kampus tuh udah pertemuan di kelurahannya gitu. Jadi kayak wah asik gitu kalau misalkan kita bisa ketemu gitu. Terima kasih Mbak Rofi, Mbak Pratnya. Ya, terima kasih Mbak Karina atas masukannya. Mungkin nanti bisa segera kami agendakan ya untuk bertemu pertama baik dari kami Angkatan 2021 maupun dengan Angkatan kakak-kakak. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Karina. Barangkali ada yang ingin disampaikan mengenai program kerja kami. Silakan Mbak Karina maupun kakak-kakak lainnya. Oh, ada bukan Tina. Silakan bukan Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Saya manggilnya teman-teman mau karena masih juga muda ini semua. Terima kasih sebelumnya sudah diundang oleh rekan-rekan dari Kelurahan LPDP Angkatan 2021. Saya sangat mensupport dan sangat bangga begitu menjadi bagian dari LPDP, khususnya di LPDP UNESA ini. Dan tadi dari pemaparan Mbak Rofi terkait program kerja juga sangat luar biasa begitu, mengalami suatu terobosan baru. Jadi dari yang kemarin kami sedemikian rupa karena kami ditinggal oleh almarhum itu menjalankan beberapa program kerja dari saudari kita almarhum Septian.
Kemudian ini tadi saya lihat ada program kerja tambahan seperti gabungan dengan mahasiswa LPDPS 3 begitu. Terus ada KIPK tadi. Saya langsung inovasi banget ini teman-teman kelurahan ini. Jadi memang butuh nih sosialisasi untuk jenjang LPDPS 1 karena sering ada yang chat personal saya begitu tanya-tanya terkait itu. Nah, mohon maaf juga saya kalau terkait dengan yang LPDPS 1 itu masih kurang memahami begitu. Jadi ya untuk teman-teman khususnya teman-teman di kelurahan ini kalau memang ada kegiatan seperti itu mohon langsung di-share ke kami juga biar kami juga bisa share ke mungkin adik-adik atau keponakan kami yang ada di SMA gitu. Jadi nanti ini kegiatannya kan umum, jadi banyak yang mengikuti. Itu untuk masukannya dan untuk sosial media kelurahan tetap diaktifkan guys. Jadi tetap terlihat eksis di media sosial juga. Dan harapan saya juga sama seperti Mbak Karina maupun teman-teman yang lain kalau bisa kita di akhir nanti di akhir kepengurusan atau di tengah-tengah itu ada kumpul bersama begitu baik jenjang S1, S2 maupun S3-nya atau nanti gabung juga sama teman-teman yang LPDP yang Kemendikbud itu ya boleh jadi rame begitu. Jadi seperti di kampus-kampus lain begitu ada kegiatan temu kangen atau silaturahmi atau apa begitu bersama. Kalau bisa juga diagendakan foto formal kayak kemarin saya lihat fotonya teman-teman sama Prof Wasis itu terbuka gitu semangatnya. Soalnya saya dari angkatan kami kemarin belum ada Mbak Karina ya yang foto bareng Prof Wasis. Nah gitu. Jadi kalau bisa kita foto bareng sama Prof Wasis. Selain itu juga nanti kita ketemu ya temu kangen begitu. Saya pengen apa ya kalau secara online itu kan beda secara offline jadi nanti tahu oh Bu Nur Fitrianti itu seperti ini orangnya kalau itu kan lebih asik ngobrol gitu ya Bu ya lebih nggak terbatasi waktu oh Mbak Beratnya itu seperti ini gitu dan teman-teman yang lain dan untuk yang misalkan ke Surabaya boleh nanti mampir ke tempat saya kosan saya dari Jeruk gitu. Ya, Mbak Beratnya kemarin kehujanan atau apa mampir aja Mbak, nggak apa-apa. Iya Bu. Gitu. Nah untuk nyambung agar bonding kita kuat juga hal-hal yang ya misalkan orang lain nganggapnya sepele gitu, tapi itu bisa menguatkan begitu. Jadi saling ketemu, saling komunikasi itu juga penting. Tidak ada yang membedakan senior, junior, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama bangun kelurahan LPDP ini, begitu. Apalagi LPDP Indonesia. Mungkin itu ya Mbak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kegiatan seperti ini kita gabung sama-sama ini nggak hanya sekali dua kali ya, tapi sering-sering begitu Mbak. Itu Mbak masukan dari saya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Dan semoga bisa berjumpa di Surabaya. Amin. Terima kasih Bu. Pasti diagendakan biar ketemu semua. Terima kasih Bu Kantina untuk masukannya. Selanjutnya barangkali dari rekan-rekan S3, mungkin Bu Happy atau Bu Kamaria, atau mungkin Bapak Rizal ini paling ganteng sendiri katanya. Silakan. Mohon maaf, mungkin suara saya kurang jelas ya karena di pinggir jalan ini bising kan? Oh, enggak apa-apa Pak, masih terdengar. Saya kebetulan cari sinyal, jadi dapatnya sinyal hampir di tengah jalan raya. Sambil ngopi Pak. Alhamdulillah sambil minum-minum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung rekan-rekan ini. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Kantina tadi, mungkin tidak cocok lah kalau kami menyebut ada senior junior. Malah saya merasa paling junior di sini. Ya dari sisi keilmuan mungkin. Lebih-lebih ada saya Mbak Happy yang S3, kemudian siapa lagi yang S3 ya?
Banyak sebenarnya, Pak. Ini semua cewek semua ya, yang kelurahan baru, yang maksud saya yang warga baru ya. Iya, yang S2 perempuan semua, Pak. S3 ada cowok ya. Iya, ada. Karena saya sering sekali mengalami ini, termasuk hari ini saya sendiri cowok, tapi saya yakin walaupun cewek tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat, justru mungkin ketika tidak ada cowok bisa bebas berdiskusi, bisa bebas berekspresi begitu ya. Jadi kalau kami kemarin di kelurahan yang lama ini di bawah kepemimpinannya Mbak Karina ini, beliau ini luar biasa semangatnya teman-teman ya. Termasuk Mbak Karina, termasuk teman-teman yang lain. Jadi karena kita masih proses studinya, itu mudah-mudahan kita tetap sempat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, ya. Nah, dan saya yakin juga Mbak Karina, Mbak Karina ini welcome banget. Kapan-kapan ditanya, kapan-kapan dihubungi, insya Allah bisa teman-teman dijawab, dilayani begitu. Namun bukan berarti kami yang duluan ini kami segalanya. Kami tidak luput dari segala kekurangan dan menguasai sepenuhnya tentang bagaimana menjadi awardee ya. Sedangkan contoh kecil ketika update Simonet saja sampai hari ini saya pribadi sering bertanya-tanya, padahal sudah berkali-kali kita update Simonet, masih saja salah, masih saja bertanya. Nah, tetapi manfaatkanlah grup yang ada, manfaatkanlah kebersamaan ini untuk bisa saling dukung, ya, untuk bisa saling bantu. Jangan seperti saya ini termasuk orang yang tidak pernah membantu. Jadi posisinya hanya dibantu saja posisinya ya. Nah, itu hanya sebagai penyemangat saja. Nah, mungkin nanti sambil berjalan apa yang akan kita diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal atas masukannya. Betul sekali, kami juga terkadang masih bertanya-tanya mengenai Simonet. Jadi mumpung diingatkan, silakan rekan-rekan awardee LPDP UNESA yang belum melakukan update data akademik, silakan segera diupdate sebelum tanggal 20. Sebab terakhir kan tanggal 20 ya, mohon maaf, 20. Jadi kalau sudah ada IPK, IPS, maupun transkripnya, silakan segera dilampirkan. Kemudian untuk selanjutnya barangkali dari rekan-rekan S3, mungkin Ibu Happy atau Bu Kamaria, atau sudah ada yang join lagi ya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, ini sudah siang ya kalau di Banjarmasin. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin tadi video saya keluar masuk itu nggak sengaja kepencet lagi di jalan. Iya, Bu. Jadi, ya. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua, Mbak Karina juga, rekan-rekan LPDP, Mbak Rofi, semuanya nggak saya sebut satu persatu, nggak apa-apa ya. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama. Tadinya juga saya meraba-raba setelah almarhum Bu Pajarika berpulang. Kebetulan kita di sini sama-sama ya Mbak Karina ya. Setelah Lurah S2 kemarin berpulang, nggak lama Pak Dir, setelah itu Lurah S3 Bu Pajarika kayak gitu.
Jadi awalnya kemarin kita meraba-raba juga dengan teman-teman, ini gimana kayak gitu, walaupun kita angkatan 2019, tapi untuk pengisian Simonep alhamdulillah lancar. Yang pasti kawan-kawan semua untuk kartu keterangan aktif ya, itu ditandatangani oleh prodi, jangan lupa selalu setiap semester selalu diupload, karena salah satu pencairannya kalau itu tidak diupload maka kita akan pencairan secara manual. Baik, saya lanjut lagi, kok saya ngalur ngelindur ya ngobrolnya. Mohon juga mohon juga arahannya Mbak Karina, Pak siapa tadi ya, takut salah saya, yang senior-seniornya juga, walaupun kami di S3 jangan sungkan-sungkan karena kami juga belajar dalam kegiatan di LPDP khususnya sekarang ini di UNESA, agar untuk kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya intinya kita di sini ini khusus untuk kita yang misalnya masih aktif di LPDP, jangan yang S2 jangan sungkan ya dengan kami S3 kayak gitu. Jangan karena ngelihat kami S3 kayak gini-gini, enggak, kita sama aja kayak gitu. Intinya kita sama-sama menjalankan kegiatan, saling mengingatkan. Kadang kami sering lupa juga. Seperti hari ini mungkin teman-teman yang lain ada kegiatan juga, karena biasanya kalau rapat itu kadang mereka minta malam. Jadi karena ada kegiatan yang lain, mungkin sebagian saya mohon maaf, mungkin di lain waktu. Ya, saya mendengar tadi kata Mbak Karina kita mungkin ada ketemu secara offline ya. Saya sangat senang sekali kalau kita bisa ketemu nanti. Sebenarnya saya di Surabaya terus, baru pulang kemarin pas akhir tahun. Nanti rencana tanggal 19 Januari balik lagi ke Surabaya kayak gitu. Saya kira cukup itu saja perkenalan kita kali ini. Mohon masukannya ya dari yang senior juga, dari Mbak Karina, Pak Rizal. Kita meraba-raba juga kemarin, kebetulan kita sama-sama punya lurah kemarin, beliau berpulang, tidak tahu apa kegiatannya dan rundown acaranya kurang tahu juga ya. Sekarang alhamdulillah kita bisa sama-sama S2 dan S3. Intinya nggak ada S2 dan S3, kita mengatasnamakan lurah LPDP UNESA kayak gitu. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Happy yang telah menyampaikan masukannya. Untuk selanjutnya barangkali dari teman-teman angkatan 2021 ada yang ingin disampaikan ke kakak-kakak atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Barangkali tentang prokjanya ada yang masih dibingungkan, silakan. Ini ada Mbak Agustina, Mbak Iin. Mbak Iin, silakan. Ya, terima kasih Mbak Pratnya. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang untuk kita sekalian. Kebetulan di sini kan sudah ada kakak-kakak semester juga ya. Saya ingin sekali berdiskusi dan bertanya terkait ya untuk prokja saya itu tentang KIPK, Kak. Jadi jujur saya juga masih bingung, ini KIPK ini kan bukan menjadi bagian atau salah satu jenis dari beasiswa LPDP atau bukan dalam lingkup LPDP, sehingga kalau seandainya kegiatan KIPK ini diselenggarakan nanti atau kita adakan itu, kira-kira apakah kita harus mengundang pihak dari kampus UNESA-nya ataukah harus dari pihak luar begitu? Saya sendiri masih bingung, masih abu-abu ya soal KIPK ini. Mungkin ada saran dari kakak-kakak atau seperti apa, saya minta pendapatnya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Iin yang sudah menyampaikan.
Barangkali dari kakak-kakak maupun dari teman-teman satu angkatan ada yang bisa memberikan arahan, karena jujur saja sebenarnya kami memiliki inovasi ini ada bisik-bisik, ada ada bisikan, maksudnya ada arahan dari kakak tingkat juga, lebih baik ada sosialisasi untuk KIP kuliah. Namun dari kami pribadi sebenarnya kami juga masih meraba-raba karena kami belum tahu ini nanti mekanismenya seperti apa. Karena meskipun kami dulu mungkin ada yang mengalaminya, tapi saat itu kan belum KIP kuliah. Nah, untuk prosedur pengurusannya, kemudian teknisnya itu kami masih belum memahaminya. Barangkali dari kakak-kakak sudah ada yang paham atau memiliki gambaran nanti siapa yang bisa kami undang, mohon bantuannya. Ini ada Ibu Kantina. Iya, iya. Silakan Bu Kantina. Jadi terima kasih kesempatannya Mbak Gladnya. Tadi ketika Mbak Rofi menjelaskan KIPK itu saya kalau gambaran saya ini langsung kayak connect-nya itu ini nanti kegiatannya. Kalau misalkan saya salah mohon diluruskan ya teman-teman. Gambaran saya itu kegiatan ini kan seperti kayak kegiatan sosialisasi begitu ya, atau webinar begitu. Nah, namun sasarannya lebih pada umum dalam artian itu teman-teman atau adik-adik yang jenjang SMA sederajat begitu kan. Nah, itu kemarin kan waktu kegiatan apa Mbak Karina? Kegiatan sosialisasi beasiswa S2 itu, nah itu ada yang banyak yang ngechat ke saya, dikira itu kegiatan sosialisasi LPDP yang untuk S1 begitu. Jadi banyak siswa-siswa SMA, SMK itu yang ikutan begitu. Nah, bayangan saya dari situ tadi, ketika Mbak Rofi tadi bahas terkait KIPK ini, kenapa kalau bisa ini kegiatannya dilakukan setelah anak-anak SMA, siswa-siswa itu habis ujian begitu Mbak, atau pas mau daftar beasiswa begitu, kita adakan semacam webinar begitu, sosialisasi mengenai KIPK ini. Nah, khususnya nanti kalau masalah teknisnya ngundang siapanya itu, ya seperti webinar biasanya, kita ngajukan ke LPDP, mungkin ada Ibu siapa begitu yang bagian sosialisasi itu kan kita undang sebagai narasumbernya, kemudian secara internalnya bisa kita menghadirkan Pak Direktur, PLT Direktur atau Prof Basis ya, biasanya Prof Basis sih seperti itu untuk kegiatan LPDP ini. Secara internal begitu. Nanti kalau butuh narasumber dari LPDP, mungkin teman-teman LPDP ya bisa Mbak Karina atau dari Bu Happy yang S3-nya atau teman-teman yang lain begitu. Jadi ada narasumber dari luar, maksudnya dari LPDP, pihak LPDP-nya itu nanti bersurat saja. Terus dari internalnya itu bisa Pak Direktur, PLT Direktur, Prof Bambang atau siapa, atau Prof Basis seperti itu. Jadi kegiatan webinar secara formal ya kita webinar biasa gitu, cuma lebih menekankan temanya itu bahas tentang KIPK ini, sosialisasi KIPK. Nah untuk itunya karena pandemi ya nggak mungkin kita ke sekolah-sekolah gitu, dan cakupannya itu lebih luas kalau secara online sih kalau menurut saya. Jadi dari nggak hanya yang ada di lingkup Surabaya Raya saja yang bisa hadir kan, bisa mungkin nanti teman-teman dari Nusa Tenggara Timur atau dari Kalimantan. Biasanya itu mereka tuh kurang informasi begitu loh, yang dari mohon maaf ya yang luar Jawa begitu. Nah kalau dengan sosialisasi ini secara dikemas seperti webinar gitu, nanti mungkin dari saya bisa menyebarkan ke teman-teman yang ada di Kalimantan, atau dari Mbak Agustina itu bisa menyebarkan dari teman-teman yang ada di daerahnya, Pak Rizal, Bu Happy, dan lain sebagainya begitu. Jadi lingkupnya nanti luas, dan yang nggak hanya SMA saja, mungkin SMK kan juga kemungkinan bisa berkesempatan untuk ikut toh. Itu kalau menurut saya nanti juga guru-gurunya juga bisa diundang, maksudnya hadir juga gitu Mbak, disosialisasi, di share di guru-guru kan banyak.
Jadi nggak hanya siswanya saja, nanti gurunya pun bisa ngasih pengarahan gitu. Jadi gambarannya S1 LPDP tahapannya harus administrasi gini. Nah, gurunya bisa membantu menjembatani kita untuk menyampaikan ke siswanya. Kalau gambaran saya seperti itu sih Mbak. Kegiatannya itu dikemas kayak webinar gitu. Itu kalau dari saya Mbak. Kalau mungkin ada salah mohon diluruskan gitu. Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Kantina atas tanggapannya. Memang betul kami ini ingin mengadakan basisnya itu webinar atau sosialisasi. Kemudian terima kasih sudah diberikan masukan terkait narasumbernya. Namun yang sebenarnya mungkin nanti bisa ditambahi Mbak Agustina, saat kami diskusi internal itu yang kami bingungkan apakah ini masih dalam ranah kami begitu Bu. Karena kan saya tahu KIPK ini bukan programnya LPDP, tapi dari Kemendikbud begitu. Bagaimana itu? Nanti apakah kita itu memiliki kewenangan untuk ke situ begitu, Bu? Mbak Agustina silakan barangkali disampaikan lebih rincinya. Ya, seperti itu. Yang kemarin sudah kita bahas bersama itu yang masih menjadi abu-abunya kami itu apakah kita ini menjadi bagian kita gitu, karena memang ternyata setelah baca-baca beberapa informasi itu KIPK ini di bawah naungan Kemendikbud, bukan bagian dari LPDP seperti itu Kak. Sehingga kami pun ya ini penting nih diangkat di upgrading nanti sehingga jadi bahan diskusi kita bersama. Seperti itu Kak. Ya, terima kasih Mbak Iin. Barangkali Bu Kantina ingin melanjutkan tanggapannya atau mungkin dari rekan-rekan lainnya, silakan. Bu Happy ini sepertinya juga tahu. Silakan Bu. Atau mungkin Pak Rizal, suaranya jelas kok Pak. Silakan. Ini Mbak, mohon izin Mbak sebentar. Jadi itu kan kalau dilihat dari apanya itu kegiatannya kan kegiatan dari teman-teman LPDP BPI ya. Iya, sepertinya begitu. Iya, tapi ini kan juga masuk dalam program kerja dari teman-teman kelurahan tahun ini toh. Iya, betul, betul. Bisa aja nanti itu tetap dijadikan program kerja yang dilaksanakan, tapi pelaksanaannya secara teknisnya nanti gabungan sama itu, kolaborasi sama teman-teman BPI begitu Mbak. Jadi nanti kepanitiaannya tetap dari teman-teman LPDP kelurahan ini, misalkan ketua pelaksananya atau apa, karena masuk program kerjanya atau nanti teman-teman dari BPI dimasukkan juga sebagai panitia, misalkan bagian ketua pelaksananya, sebagai si acaranya atau koordinatornya atau apa begitu Mbak. Oh iya. Ini tadi nggak ada teman-teman BPI yang diundang ya? Iya, kayaknya tidak ada ya Mbak Bu Yanti ya? Nggak ada, iya nggak ada. Kita tidak kepikiran untuk mengundang yang dari BPI. Terima kasih masukannya Bu Kantina. Jadi itu Bu, kalau kegiatan itu dilaksanakan kapan tuh Bu? Rencananya kalau program kerjanya memang bulan Januari, tapi kan nanti bisa kita fleksibel aja kan. Maksudnya untuk menyediakan narasumbernya juga kan tidak mudah kalau agak mepet ranah kita gitu kan, agak susah juga. Saya tadi kepikiran Bu Kantina langsung menulis BPO, iya juga ya, betul juga. Cuman Bu Kantina kalau yang BPI ini juga kita mungkin harus tahu juga program kerja mereka itu ngadain yang untuk anak SMA atau hanya yang S1 saja, itu kan yang harus kita tahu juga ya. Takutnya mereka yang BPI hanya untuk yang S2 saja gitu, takutnya seperti itu. Bukan yang untuk SMA yang S1.
Tapi kalau sebenarnya kalau untuk yang dari Kemdikbud nanti mungkin bisa saya usahakan sih kalau dari bagian pembiayaan itu, kalau dari Kemdikbud kan nanti yang melayani untuk apa namanya, untuk beasiswa itu yang melayani bagian pembiayaan, mungkin bisa narasumbernya juga bisa dari situ. Kalau misalnya yang dari BPI nanti tidak bersedia atau seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bu Yanti untuk tanggapannya. Nanti bisa kita komunikasikan dengan URD BPI terkait prokjanya. Mungkin kalau mereka tidak ada prokja itu bisa kita ajak join sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Kantina. Kemudian narasumbernya nanti bisa menghubungi Bu Yanti untuk koordinasi dengan Kemendikbud. Kemudian ini ada Mbak Karina, silakan. Ya, jadi menanggapi, ya makasih Mbak Pratnya. Jadi untuk menanggapi yang kegiatan tadi, menurut saya nanti seperti yang tadi Mbak Pratnya udah bilang sih, kita bisa mengajak si teman-teman BPI itu untuk kerjasama, dan meskipun mereka nggak ada proker itu gitu ya, tapi kita bisa untuk ngajak kerjasama dengan kita gitu. Jadi kalau bisa ada batasan antara kegiatan apa yang kita lakukan dengan teman-teman kelurahan sendiri, dan ada yang kita bisa lakukan kerjasama dengan teman-teman BPI seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang teman BPI nggak diundang juga nggak apa-apa, karena memang ini kegiatan kelurahan kita gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya kita nggak bisa lakukan sendiri, misalkan ada penyuluhan webinar atau apa tentang S1 gitu. Kan kita nggak ada program LPDP yang ke S1 seperti itu. Nah, kita bisa mengajak kerjasama teman-teman BPI seperti itu. Jadi nanti kita bisa memilah, maksudnya ada yang kegiatan kita laksanakan di kelurahan LPDP UNESA sendiri, tapi kita juga ada kegiatan yang kita mungkin nggak bisa, kita akan minta kerjasama dengan teman-teman BPI apabila mereka bersedia seperti itu. Tapi semoga saja bisa bersedia ya, karena kan ini juga demi kemajuan kampus kita juga, demi bonding kita juga, supaya kita lebih banyak lagi teman-teman yang lebih luas gitu ya, pertemanan yang lebih luas gitu, dan pengalaman yang lebih banyak seperti itu. Terima kasih Mbak Pratnya. Ya, terima kasih Mbak Karina atas tanggapannya. Saya kembalikan kepada Mbak Agustina, barangkali ada yang ingin ditambahkan lagi, atau mungkin teman-teman ada yang menanggapi, silakan. Mungkin teman-teman lain yang masih mau menanggapi, tapi terima kasih sekali untuk masukan-masukan dari Mbak Kantina, terus Mbak Karina juga, serta Bu Happy tadi. Ya, terima kasih banyak. Mungkin itu akan menjadi tambahan dan juga pertimbangan untuk kelanjutan kegiatan nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Pratnya. Ya, terima kasih Mbak Iin untuk tanggapannya. Selanjutnya sebenarnya kita mau main-main bersama ya, tapi saya teringat ada satu pertanyaan, mohon maaf. Ini tentang LOA, Bapak Ibu. LOA kita kan kami dulu, saya juga mengajukannya secara manual kepada Prof. Asis. Nah, kemudian kami dari LPDP S2 UNESA sudah menindaklanjuti kepada Prof. Asis untuk teknis dari LOA-nya secara otomatis begitu Bu. Jadi ketika ada camaba yang mendaftar, kemudian pengumuman dinyatakan diterima, kita langsung bisa mendownloadnya. Dan ternyata itu memang sudah dilakukan, sedang dalam proses oleh Prof. Asis dan juga PPPI. Nah, namun kadangkala kan proses seleksi LPDP ini lebih awal daripada pengumuman UNESA. Sehingga kan perlu diajukan manual. Nah, untuk teknis manualnya supaya kita bisa mengkawal semua camaba itu bagaimana? Barangkali ada masukan, ataukah kita woro-woro begitu aja, nanti tanggal berapa gitu, bagaimana? Mungkin Mbak Rofi ada yang ingin disampaikan juga? Terima kasih Mbak Pratnya untuk kesempatannya. Baik Mbak Mas, tadi sudah ditanyakan mengenai mekanisme. Jadi yang ingin saya sharingkan juga
kepada para awardee dan juga alumni, mungkin selain tadi membahas program kerja, mungkin apa ya, minta saran atau tipsnya, karena tanggung jawab kami juga selain apa namanya di pengurusan kelurahan, yaitu sebagai awardee LPDP, di mana kami harus bisa menyelesaikan studi kami kayak gitu. Mungkin kami yang masih jenjangnya di semester 1 ini ada tips atau triknya dari Mbak Mas dalam menyelesaikan studi kami, dan juga ingin ditanyakan sama saya itu apakah kami nanti dituntut untuk publikasi internasional. Itu yang menjadi pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Pratnya. Kemudian saya menyampaikan juga terima kasih tadi atas saran dan masukannya dari Mbak Masnya, dari Mbak Karina, Mbak Kantina, kemudian sambutannya juga dari Bu Happy, dari Pak Rizal kepada kami mengenai program kerja kami. Nantinya dalam segi teknis mungkin dalam pelaksanaannya kami masih kebingungan, kami akan tetap merepotkan Mbak Masnya dengan memberikan chat atau notif yang mungkin nanti akan mengganggu waktunya, mohon maaf. Terus kemudian selain tadi terkait studi, kami juga ingin mendiskusikan berkaitan dengan ini apa namanya, Mbak Masnya terkait mata Garuda Jatim. Nah, itu apakah kami itu gabungnya setelah menjadi alumni atau dalam kepengurusan ini kami sudah bisa menjalin relasi dengan mata Garuda Jatim sehingga kami bisa saling koordinasi antar awardee se-Jawa Timur seperti itu. Terima kasih kesempatannya, saya kembalikan kepada Mbak Pratnya. Ya, terima kasih Mbak Rofi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk LOA yang saya tanyakan nanti bagaimana tips untuk mengkawal banyak camaba nanti. Kemudian yang kedua, Mbak Rofi tadi menanyakan tentang publikasi ilmiah apakah harus bereputasi internasional semacam Scopus begitu ya Mbak. Kalau dari tuntutan pasca sih sebenarnya nggak sampai situ Mbak. Kalau S2 Sinta 4 sudah nggak apa-apa. Tapi kalau tuntutan LPDP saya kurang tahu. Mungkin nanti disampaikan kakak-kakak. Kemudian selanjutnya tadi tentang apa ya Mbak Robi? Saya kok lupa. Mata Garuda Jatim. Iya Mbak. Mata Garuda Jatim. Oh ya, tentang gabung Mata Garuda. Nanti kita joinnya saat sudah berhasil jadi alumni atau bisa dari sekarang. Silakan, tadi ada yang raise hand, Bu Rofi juga ya namanya. Silakan Bu Rofi Nihayatul Ulum. Silakan Bu, maaf saya potong tadi. Terima kasih Mbak Pratnya. Ya Mbak, jadi nama saya Rofi, tapi untuk membedakannya dengan Mbak Rofi, teman-teman manggil saya itu Niha biasanya. Oke. Apa dipanggil siapa aja, semuanya nama saya. Tadi itu ada publikasi ya. Itu memang minimalnya Sinta 4. Sinta 4 kalau sampai internasional itu tidak hanya menjadi kebanggaan LPDP, itu pun juga jadi kebanggaan kampus kali ya. Itu sama kampus juga otomatis iya gitu. Malah bagus kalau Sinta 4 aja diterima, apalagi yang internasional. Gitu. Kemarin saya juga diberi masukan oleh dosen kalau yang internasional itu memang yang bagus. Kalau Scopus ya nggak apa-apa, memang lebih berat gitu. Memang lebih berat, namun ya bagus.
lebih bagus sih. Kalau dari LPDP sendiri, memang kan yang dipastikan itu publikasinya ya. Tidak harus internasional, tahu saya. Yang penting bisa dijadikan untuk syarat kelulusan. Itu sih. Yang wajib itu lulusnya. Publikasi memang jadi syarat lulus gitu kan. Menjadi syarat lulus. Itu yang setahu saya dan sepaham saya. Dan sampai saat ini saya memahaminya seperti itu. Oh iya, tadi untuk kegiatan teman-teman itu kan semuanya membutuhkan media sosial. Dan saya ingin mengingatkan, jangan lupa kalau mau live atau membagi video-video gitu, jangan lupa YouTube Kelurahan LPDP Unesa dihidupkan ya, dilanjutkan kembali. Nah kemarin kan baru kita mulai gitu. Jadi jangan lupa untuk diteruskan supaya terdokumentasikan dan Kelurahan LPDP Unesa seterusnya kalau mau lihat kegiatan kita ya sudah di situ. Jadi banyak referensi kegiatannya juga. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rani. Baik, terima kasih Mbak Diha atas responnya. Sangat berarti bagi kami dan sangat benar-benar bermanfaat insight-nya. Selanjutnya ada Bu Kantina. Silakan Bu. Maaf ya Mbak, saya lagi ya, bosen-bosen. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Lurah kita ini terkait untuk LOE nanti mungkin bisa dibantu Mbak Karina ya yang jawab Mbak Karina teknis-teknisnya. Saya agak ribet kalau menjelaskan LOE nanti, soalnya prosesnya panjang. Jadi yang mungkin bisa saya bantu jawab itu yang terkait tuntutan publikasi sama MD Jatim. Kalau yang tuntutan publikasi memang sesuai yang disampaikan Mbak Niha tadi dan sesuai dengan yang biasa disosialisasikan dari pihak Pasca sendiri bahwa untuk S2 itu minimal Sinta 4 untuk publikasi toh. Dan namun kalau di LPDP kan ada menyatakan publikasi. Nah itu kalau pemahaman saya itu tergantung dari kita, Mbak. Jadi kita nanti kan ngajukan, kalau saat ini yang saya lagi jalani itu saya lagi ngajukan RAB untuk penelitian. Dan di RAB untuk penelitian itu saya masukkan dana publikasi. Jadi saya anggarkan dana untuk publikasi itu sekitar 5,5. Itu saya masukkan di artikel saya nanti masuk. Kemarin itu saran dari dosen saya itu dimasukkan di YPI UNES itu Mbak, yang indeksnya kuartil 1 itu. Nah itu kan bayarnya kan ya kuartil 1 atau 2 ya, itu bayarnya ya sekitar berapa dolar gitu, kalau diteruskan ya 5,5 sampai 7-an begitu. Nah saya nganggarkannya kan ya sekitar 5,5 sampai 7 itu tadi begitu kan, dana yang didanai kemarin kalau terkait publikasi 15 ya kalau tidak salah di pedomannya begitu. Jadi saya nganggarkan untuk itu, dan untuk dana-dana yang lain maksudnya sisanya itu kan nanti ada juga banyak ya yang harus, kalau terkait publikasi itu banyak. Nanti kita juga harus cek prosedurnya per kata itu kan, yang Rp700 per kata itu. Nah itu berapa kalau dikalikan ya, berapa kata yang harus dihitungkan, kemudian terkait dengan Grammarly, terus terkait dengan apa lagi kalau publikasi itu Turnitin dan lain sebagainya, itu kan butuh dana lebih. Jadi ya itu tadi kemarin saya ngajukan RAB 15. Nah ini masih proses apa ya, proses di UNESA-nya sendiri kan harus minta tanda tangan dari Kaprodi untuk pernyataan tidak didanai oleh kampus, karena yang mendanai kita kan sponsor oleh LPDP. Dan kemudian diteruskan lagi itu. Jadi surat itu diteruskan ke WR2 kalau tidak salah. WR2 atau WR3 begitu suratnya, jadi masih proses, jadi panjang begitu. Nah, dari teman-teman
UNJ kemarin itu waktu saya tanya, itu kalau bisa teman-teman ini jangan mepet kayak kalau kesalahan saya tuh mepet di semester 3 ini baru ngajukan semester 3 akhir lagi. Jadi nanti di semester 3 awal begitu mungkin teman-teman bisa kalau sudah dibagi ya biasanya pendidikan sains itu yang cepat pembagian dosen pembimbingnya, nah itu sudah harus kalau bisa udah punya artikel gitu yang harus dipublikasi nanti. Nah artikel itu kalau Sinta misalkan tembus Sinta 2 atau kuartil 1 2 gitu. Nah, itu selain bisa kita itu kan ke LPDP ya bisa sebagai syarat lulus. Jadi sekali mendayung 20 terlampaui gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot harus mikirkan yang untuk LPDP untuk Indonesia sendiri enggak. Jadi satu kali aja kita tembuskan misalkan bisa tembus internasional ya kita tembuskan internasional. Jadi untuk sekalian untuk itu LPDP sekalian untuk syarat kelulusan begitu. Itu kalau terkait publikasi ya. Nah, kalau misalkan masih ada yang kurang paham atau apa nanti kita bisa diskusi lagi lebih itunya. Dan untuk MG Jatim kebetulan juga saya juga sudah bergabung dari awal sebelum kelurahan itu ya. Saya masih awal-awal begini seperti teman-teman begini itu gabung MG Jatim. Kebetulan saya di bagian pengurus harian khususnya di kesekretariatan anggota. Nah itu MG Jatim sistemnya itu nggak harus alumni Mbak. Jadi kita awardship pun bisa untuk gabung. Dan yang untuk gabung itu juga yang kita yang udah jadi apa itu awardee atau alumni LPDP khususnya di wilayah Jawa Timur. Nah kalau misalnya ditanya, lah bukan Tina kan asalnya kan dari Kalimantan, kenapa gabung di MG Jatim? Ya karena saya domisilinya gitu. Jadi mereka itu melihat domisilinya. Jadi kita dianggap sudah berdomisili di Surabaya kan karena kuliahnya di UNESA gitu. Dan di MG Jatim nanti ketika ini kan belum ada perekrutan ya. Nah, nanti kalau pas ada perekrutan anggota baru ya atau pengurus baru itu biasanya itu disesuaikan per itunya. Misalkan dari Mbak Rofi itu dari mana? Lumajang ya? Probolinggo. Oh iya maaf Probolinggo. Jadi nanti Probolinggo. Nah, itu nanti pertemukan ada teman-teman dari MG Probolinggo atau MG misalkan dari MG Jombang ada MG Jombang digabungkan nanti di satu divisi begitu. Ada yang kegiatannya itu apa? Divisi tapal kuda apa gitu namanya itu untuk teman-teman yang daerah selatan, ada yang bagian Jawa Timur, bagian utara, bagian itu gitu. Jadi digabung-gabungkan begitu teman-teman itu begitu. Untuk teknisnya ya ini karena masih belum itu ya belum ada perekrutan lagi kemungkinan awal tahun ini memang ada dan ketua MG Jatim kan masih tetap Mas Juli kenal ya Mas Juli dosen UNESA nggak tahu dosen UNESA bagian apa itu dosen UNESA itu teknik elektro Mbak Tina. Teknik elektro nah kayaknya itu karena teman-teman alumni kan juga banyak yang apa ya nggak aktif begitu loh. Jadi kemungkinan nanti ada penambahan dari teman-teman yang aktif ya awardee yang aktif. Mungkin itu Mbak dari saya ada yang kurang jelas nanti bisa diskusi lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Kantina atas masukannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa terkait publikasi kita bisa mempublikasikannya cukup satu, kalau lebih tidak apa-apa, tapi satu itu bisa kita gunakan untuk syarat kelulusan dari LPDP maupun untuk dari syarat kampus. Ya pasti kita harus lulus ya kalau dari LPDP. Kemudian untuk lulus tepat waktu, tips dan triknya tadi Mbak Rofi juga menanyakan. Namun ini karena ada keterbatasan waktu kita bersama, jadi nanti bisa kita diskusikan via chat ya Mbak Rofi, mungkin bisa hubungi Kantina atau mungkin di grup kita bisa saling sharing. Kemudian untuk Mata Garuda, kita bisa join ketika ada rekrutmen, jadi tidak harus menunggu alumni sebagaimana Bu Kantina yang saat ini masih aktif berkuliah, bisa bergabung. Mohon informasinya Bu Kantina barangkali sudah ada perekrutan
supaya kami juga bisa berkontribusi. Baik, untuk selanjutnya saya rasa cukup untuk sharing sesinya. Nanti bisa kita lanjutkan secara chat begitu di WA. Untuk selanjutnya silakan kepada Mbak Iin untuk memulai permainannya supaya kita bisa rileks dulu. Silakan Mbak Iin. Oke, terima kasih Mbak Pratnya. Jadi dari tadi ini kita sudah banyak sekali membahas terkait Prokja, terus apalagi ya, publikasi, terus banyak hal yang akan kita lakukan di awal tahun ini hingga berakhirnya program kita. Di tahun baru ini saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru untuk rekan-rekan semua, rekan-rekan award di LPDP, baik S2 maupun S3. Semoga di tahun baru, semangat baru, harapan baru, semua yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik tentunya. Dan ada game baru juga buat kita sekalian di siang hari ini. Gamenya pasti kakak semua ini sudah pernah mengikuti, sudah pernah melakukan hal yang sama juga, tetapi tujuannya hanya untuk seperti disampaikan oleh Bu Karina tadi ya, untuk kita sama-sama memperkuat bonding antar kita sebagai award di LPDP. Oke, langsung saja kalau sudah terlihat tolong disampaikan, mungkin sudah bisa ya. PPT saya udah muncul ya. Oke, jadi nanti mohon bantuan teman-teman mungkin yang raise hand awal tuh bisa terlihat sehingga aturannya ini siapa yang raise hand terlebih dahulu. Maaf, bentar. Ya, sudah. Siapa yang raise hand terlebih dahulu akan diberi kesempatan pertama untuk menjawab teka-teki yang sudah kami siapkan. Jadi di sini ada beberapa game, ada tebak kata melalui gambar. Jadi nanti akan disusun beberapa gambar dan kakak-kakak semua, teman-teman, rekan-rekan sekalian diminta untuk menyebutkan apa sebenarnya maksud dari gambar ini. Ada juga game melengkapi kata dan juga teka-teki yang paling akhir. Kita mulai yang pertama ya. Semua sudah siap? Sudah ya? Siap Mbak, ayo Mbak. Oke. Aturannya adalah peserta diharapkan raise hand terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, game yang pertama. Waktu yang saya berikan cuma 1 menit untuk menjawab game ini. Silahkan. Panitia boleh ikut ya Mbak ya? Boleh, semuanya boleh ikut. Kami Ini untuk tahu seru-seruan. soalnya. Ya, maaf ya, dan panitia belum tahu ya. Mereka pun tidak ada yang tahu tentang game ini kecuali saya dan Mbak Naning. Silahkan bagi yang sudah mendapat clue-nya, silahkan untuk menjawab. Ada sapu, ada ini, dan ada kata-katanya juga. Kayaknya saya harus setting. Mbak Karina ini ada raise hand, ya, Mbak. Oke. Mbak Karina, silahkan Mbak. Saronde. Saronde. Benar apa salah Mbak In? Oke, kita lihat jawabannya ya. Mudah-mudahan benar. Mbak jangan di itu dulu. Oh benar. Maaf, oh iya ya. Oke, maaf. Jadi jawabannya benar, tari saronde. Maksudnya Mbak Pratnya nih gimana nih? Apakah harus dijawab semuanya dulu atau langsung saya beritahu? Oh, oke, maaf ya. Semuanya aja. Oke. Yang pertama untuk uji coba nih. Oke, terima kasih Mbak Karina. Uji coba ini Mbak. Ya. Sebenarnya udah mulai game ya. Udah mulai game ya. Iya. Oke, game kedua ya. Oke. Iya, selanjutnya. Siapakah aku? Silakan teman-teman yang tahu langsung raise hand. Nanti saya sebutkan namanya. Siapakah aku? Ini ada Bu Yanti, Mbak. Oke, oh ya, Bu Yanti silahkan Bu. Jawab ya. Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari. Kenapa Bu bisa jawab Bunga Citra Lestari? Itu ada bunga terus belakangnya tari. Ya cepet. Oh iya ya, langsung ya. Oke, ada lagi? Tidak ada kayaknya Mbak. Saya tadi mikirnya itu yang awal mawar.
Kok nggak nyambung? Iya, pasti nih ada yang mikir mawar duluan. Ariel Noahnya mana Arielnya? Arielnya nanti masih libur, Pak. Salah satu penggemarnya kayaknya. Oh iya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya. Ya, betul sekali. Bunga Yeay, Citra benar. Lestari, selamat mesin cucinya nanti dikirim. Terima kasih. Secara virtual pun nanti Iya. dikirimi. Oke, siap-siap game ketiga. Jadi ada 10 game ya kakak-kakak semua. Oke. Next. Bu Yanti ini masih raisen apa masih mikir, Bu? Oh iya ya. Ya saya. Kok saya? Resen ya. Boleh Pak kalau Bapak mau partisipasi. Samurat. Asam urat. Penyakit. Apakah benar menurut kata Pak Rizal? Mari kita lihat. Ya. Satu iPhone 7 sudah menunggu, Pak. Bentar. Wait lah. Oh iya, betul sekali ya. Jawabannya adalah penyakit orang tua, asam urat. Oke, next. Selamat Pak Rizal. Anda Semangat, mendapatkan hadiah. Hadiah, terima kasih. Oke, yang berikut adalah kenal juga enggak? Please lah, enggak usah bla 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 bla. Oh, saya tahu. Ya silahkan. Yang raisen siapa ya, Mbak Pratnya ya? Iya, saya barusan. SKSD. Oh iya, silahkan. Kenapa SKSD, Bu? Itu ada SD. Kenal juga enggak, please lah, enggak usah. Ini SD. Langsung mikir SK. Iya, betul ya. Wait. Ya, jawabannya adalah SKSD. So kenal, so dekat. Yeay. Selamat Bu Pratnya. Nanti ya hadiahnya saya kirim langsung. Iya. Oke, yang berikut. Kayaknya korban SKSD nih, langsung connect saya. Selamat ulang tahun. Semoga selalu bla bla bla. Apa ya? Mikir keras. Bu Yanti lagi. Ya. Oh iya, aduh. Ada Yanti, 2 orang. Terus Mbak Novi. Ya, yang pertama dulu ya. Pada Bu Yanti ya. Silahkan, Bu. Bahagia. Bahagia kenapa gitu, Bu? Karena itu kan yang di buah itu nggak ada keterangannya ya, itu kan buah, berarti bahagia. Oke. Kan bahagia saja, jadi bahagia. Oke. Oke, Ini terima dari kasih. Mbak Novi. Lagi yang kedua. Mbak Novi, Ya, silakan Mbak Novi, silakan. Sama-sama. Samanya sama-sama, Mbak. Ya, sama juga bahagia. Sama bahagia. Oke. Makasih. Masih Ada ya? lagi bukan Tina. Iya, tadi kan ada buah. Ini kan mobilnya ini kan Asia kan. Jadi diganti I. Bahagia. Ya, semoga kita bahagia semuanya ya. Jawabannya betul sekali. Bahagia. Mesin cucinya dibagi 3 ya? Iya, mesin cucinya dibagi 3 aja ya. Makasih nalarnya ya, bukan Tina. Saya jadi baru connect. Bahagianya dari mana? Oke, lanjut. Oke. Seorang lelaki berkata, harus kuakui kau adalah bla bla bla. Panjang banget gambarnya, Mbak. Belahan jiwaku ya. Siapa? Mbak Novi ya? Belahan jiwaku. Jiwaku ya. Bu Happy ini, Mbak. Oh, Bu Happy. Oke, soalnya yang raisen nih masih Mbak Novi ya? Iya, yang tadi itu kayaknya. Belum di lower. Bener nggak ya? Kayaknya ada lagi yang mau mencoba menjawab. Ayo teman-teman. Apa ya, kau adalah Kau adalah Mbak Karina, silakan. Oh ya, Mbak Karina, silakan. Seorang lelaki berkata, harus kuakui kau adalah perempuan pilihanku. Iya. Perempuan pilihanku. Kenapa bisa gitu, Mbak? Bikin baper. Kan itu Pak Per, terus ya. rem. Ya, betul. Terus 2, tapi diganti
kan, ya. Y-nya Iya. perempuan. Terus pil, li, hantu, jadi T-nya diganti K. Oke. Jadi jawabannya Mbak Karina adalah perempuan pilihanku. Coba kita Oke, lihat kita jawabannya. Ya betul sekali ya. Yeay. Mbak Karina benar. Ya, jawabannya benar. Bu Happy, Harus maaf, diakui. silakan Ya, coba maaf lagi, sekali Bu ya. Happy. Nanti coba lagi. Yang bikin soal ketahuan perempuan. Iya ya. Next lagi. Bersepeda jangan cuma ngikutin tren aja, tapi juga harus bertujuan agar titik-titik. Mbak Karina ini resen apa yang tadi ini, Mbak? Oh iya. Ayo bersepeda. Kayaknya ada di iklan deh kalimat ini. Sendi sehat. Iya, saya taunya juga cuman sendi sehat, tak tahu lanjutannya, Bu. Sendi sehat ya, Kak? Amin. Masa Sendi sehat semangat. Semangat sehat. Sendi sehat, Sendi sehat semangat. Semangat apa Ya. ini? Sendi sehat semangat. Amin. Dipikir dari award berbagai angkatan. Ini kayaknya semuanya berpikir ya. Jadi kita lihat jawabannya bersama tuh gimana nih. Dia deh, Mbak, nyerah wes. Oke. Jawabannya adalah sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Oh ya. Astaga. Nggak keduga yang setelah semangat. Iya, kan ada goesnya ya. Iya. Bikin Amin. sepeda tadi, sepeda Jadi ini ya. kemenangan bersama ya. Oke. Iya. Next. Mesin cucinya bisa buat laundry bareng-bareng. Untuk kelurahan. Iya. Nah, ini tebak gambar nih, tapi ini gambarnya sudah di zoom. Itu ekor tikus. Kucing. Telur mata sapi ya. Pak Rizal ini logis sekali. Cicak. Ada si tipu tadi Pak Rizal. Nggak mungkin itu bola golf Kayaknya- atau bola kaki. Di Zoom. Iya, di zoom. Oke, sudah ya. Buaya. Banyak ya, ada telur, apa tadi? Bola kaki. Telur buaya. Oke, kita lihat jawabannya. Kabel charger. Benar, bola tenis. Terima kasih Pak Rizal. Pak Rizal Tepat menang. sekali. Kan di zoom ya Pak ya. Tadi mau jawab gitu, jangan-jangan nanti jadinya kucing, Mbak, kayak kemarin. Gajah yang kupu-kupu ya. Ya. Iya. Tat ya, udah 2 jawaban betul ya. Oke, Ya, mesin cucinya baik. pintu 2, Pak. Double nih. Next. Ini kayaknya tahun-tahun 90-an, 80-an deh. Recorder. Ya, itu kaset Kaset. zaman dulu. Kaset puter. Ada Kaset yang istilahnya buat nih Kak. Ada yang ingat nggak ya? Walkman. Walkman. Iya, betul sekali. Saya udah gak sabar untuk dengar kata Dari Walkman sini nih. ketahuan angkatan lahirnya, Iya. ini tahun kelahirannya. Ini memori Siapa tadi yang sekali ya. jawab? Walkman? Bu Happy kan tadi. Ketemu ini ya. Oh ya Allah. Sekarang udah gak ada ya? Kayaknya di Masih ada, tapi di pedalaman. Di daerah-daerah masih ada. Iya. Iya. Oke, Saya next. baru tahu namanya. Iya, ada istilahnya Walkman. Nah, ini yang terakhir nih. Tidak memilikinya saat Lahir. Ketutupan. Oh lahir. Oh ya, ntar ya. kan Apa ya? Hey, hey, siapa dia? Buat sama Pak Rizal, Mbak. Jadi Ariel Noah. Nama. Waktu. Waktu, nama, apa lagi ya? Kenangan. Ya kali. Umur. Mantan. Umur. Belum. Masih Angkanya jauh. umur. Masih Masa jauh. lalu. Clue aja ya, clue aja ya.
Iya, boleh, Mbak. Iya. Anggota tubuh deh. Anggota tubuh. Masa bisa hilang, Mbak? Gimana? Iya, ayo. Komedo. Hati. Perasaan. Hati yang terluka. Aduh. Kuku. Oke, nyerah ya. Iya. Tai lalat. Gigimu. Ya ampun. Iya bener juga sih. Kan dari lahir belum. Terus ada gigi susu. Terus Oh, iya. patah. Tumbuh Kok nggak lagi. kepikiran Pas gigi? tua nanti hilang lagi. Iya bener, Mbak. Oke, karena kita sudah dapat senyum Pepsodent, jadi itu adalah akhir dari game hari Loh, ini. udah selesai. Mesin Iya. cucinya jangan dikirim ya, Mbak. Oke deh, itu game Itu hari buat ini. laundry ya bersama. Ya, nanti ya kami usahakan untuk kirim. Ini beban nih buat Mbak Rofiatul. Mesin Pak cucinya Rizal tadi juga ya, dapat. dicatat. Buat nota. Oke. Ini sekali-kali ngumpul di kontrakan saya ya di Lidah Wetan. Iya, Habis siap, liburan ya siap. kayaknya. Masih di kampung kita semua. Kayaknya Iya, nah. liburan, iya. Iya. Oke, terima kasih Oke, kakak semua untuk makasih. partisipasinya ya. Ya, makasih Mbak In sudah share screen permainannya. Sangat-sangat refreshing pikiran kita bersama ya. Terima kasih juga kepada kakak-kakak dan teman-teman satu angkatan yang sudah berpartisipasi. Dengan adanya game ini menandakan kita hampir sampai di penghujung acara. Oleh karena itu, marilah kita mengakhiri kegiatan upgrading UAD LPDP S2 UNESA angkatan 2021 dengan berdoa bersama supaya kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan insight baru yang mendukung dalam pelaksanaan perkuliahan kita selanjutnya. Berdoa kami persilakan. Berdoa cukup. Baik, saya akhiri kegiatan upgrading UAD LPDP S2 UNESA angkatan 2021. Saya Pratnya Parameswari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto-foto enggak ya, Mbak? Oh iya, saya lupa. Foto dulu buat dokumentasi. Iya. Mbak Iya. Iin itu apa? Enggak usah background, Mbak, biar kelihatan. Oh iya, wajahnya. benar. Oh iya. Pasti bentar. teman-teman kepo ini Mbak Iin yang wajahnya gimana. Monggo di on cam. Nggih. Silakan yang bertugas di komando dulu nggih biar cantik dan ganteng Pak Rizal dikelilingi bidadari surga. Oh, saya taruh Pak Rizal di tengah jadi biar seperti dikelilingi. Oh. Nanti share di grup ya, Kak. Oke, siap. Nih. Yang ganteng, Pak. Cheese. Kok belum terasa ya, Mbak? Oh, sekali lagi kalau gitu belum terasa ya? Hitung, Bu, hitung, Bu. Oh, hitung, oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kepada Bu Nuryanti yang sudah bersedia untuk meng-capture kita bersama. Semoga kebersamaan kita tetap terjalin dan agenda kita untuk bertemu, berkumpul bersama secara luring ya, bisa terwujudkan dalam waktu dekat. Terima kasih untuk kehadirannya. Amin. Silakan teman-teman melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Mbak Rofi atasnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.